kita bisa buat menjadi seperti ini ya, karena kita tahu kemarin ya bahwa Y aksen ini ya kita bisa buat menjadi DY dibagi DX, ya kan. Nah, ini nanti ditambah ya, atau ini sama dengan kalau kita balik, kita taruh ke sana ya, jadi sama dengan minus PX dikali Y ya. Nah, sehingga ya, yang ini kita taruh ke sana, ini kita taruh di sini ya, jadi makanya dia menjadi seperti ini. Jadi dari sini masuk ke sini. Nah, maka ya kalau misalnya kita ini kita ya, jadi kalau misalnya ini kita integralkan, ya tentu juga ini kita integralkan ya, sama-sama kita integralkan. Nah, jadi kalau misalnya ya yang sebelah sini, yang ini kalau kita integralkan ini hasilnya adalah ini. Ya. Dari mana kita tahu itu? Sebetulnya tinggal kita lihat aja, apa namanya? Saya nggak tahu, coba ya kita lihat ya, ada nggak di sini apa namanya? Oke, jadi sebenarnya kita bisa melihat itu dari, saya coba ini dulu ini. Jadi bisa dilihat ya. Jadi rumus-rumus inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan ya. Jadi ini rumus-rumus ini nggak perlu dihafal sebetulnya, tinggal ya dilihat aja lagi rumusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya rumus integral ya. Jadi kemarin kita lihat di sini ya. Jadi rumus yang akan kita pakai itu ya tinggal kita lihat ya, yang mana dari rumus ini kira-kira seperti yang tadi. Karena yang tadi itu adalah apa? Ya integral dy dy ya. Kan ini. Nah, ini yang mana? Sini ya. Sama dengan ini. Maka penyelesaiannya adalah ln x ditambah c. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi saya akan kembali lagi ke, nah ini kita tadi sudah sampai ke sini ya. Jadi, nah, jadi ya, jadi kalau ini kita integralkan, jadi kalau ini kita integralkan sama dengan ini juga ditegralkan. Nah, ini maka hasilnya tadi itu ya kita tahu bahwa integral ya, dy dari ini adalah sama dengan ln ya, ln y tambah c ya. Nah, maka ya hasilnya tadi adalah ln y, kemudian c-nya itu ya udah kita pindahin aja karena dia adalah konstanta, ya tidak perlu harus ini, yang penting ada ya konstanta yang lain juga, kita sebutlah misalnya dia seperti ini ya karena negatif positif kan namanya sama-sama konstanta ya. Oke, nah jadi ya maka kita dapatkan di sini integral dari px dx ditambah c. Nah, oleh karena itu untuk bisa menyelesaikan ini ya, maka ruas kiri dan kanan kita jadikan pangkat e atau eksponen ya, sehingga ya jadi kalau misalnya kita ya jadi eksponen ln x itu nanti akan sama dengan x ya. Jadi kalau jadi ini kita ini
E pangkat ini tentu sama juga dengan E pangkat ini. Ya. Kita bikin jadi seperti itu. Maka ya, dari sini ya kita akan dapatkan ya, suatu penyelesaian dari ini adalah menjadi seperti ini. Ya. Maka inilah yang menjadi penyelesaian dari persoalan ini adalah ini. Ya. Di mana ya C ini karena dia namanya adalah konstanta, ya bisa juga ya lebih kurang seperti ini ya. Bisa ya namanya konstanta, kalau misalnya eksponen konstanta ya konstanta juga ya, ada salah. Ya. Jadi baik y-nya itu besar atau kecil dari 0 ya, jadi baik berarti semua bilangan ya positif ataupun negatif gitu. Oke, kemudian ya kita lihat misalnya ini ya contohnya misalnya ini ya, contoh ya. Nah ini jadi kalau kita ingin kalau ini ya maka bisa kita katakan ya di sini adalah apa namanya ya P itu adalah sama dengan 2 ya. Maka penyelesaiannya adalah ya jadi y-nya ya, kalau penyelesaiannya adalah ini ya tentu y-nya ya sama dengan C pangkat minus ya, ini adalah 0,2 dx. Ini sama dengan C berpangkat integral ya, berarti ini adalah menjadi ya, jadi integral dari ini tentu adalah ya, jadi kita bisa selesaikan ini menjadi 0,2 x ya. Itu. Maka dari sana kalau misalnya x-nya sama dengan 0 ya, ya berarti y sama dengan ya, ini sama dengan C ya. E berpangkat 0 adalah 1 berarti C-nya adalah sama dengan 5 ya. Sehingga di sini ya jadi penyelesaiannya menjadi ya pada ini menjadi sama dengan 5 ya. Sama dengan 5 E berpangkat minus 0,2 x. Nah ini penyelesaian solusi partikular ya, seperti yang kita sudah lihat pada yang lalu ya, di mana ada yang disebut dengan initial value. Oke, kemudian ya, kita lanjutkan kembali ya. Maka bentuk umum persamaan diferensial biasa linear, kalau tadi ini adalah homogen ya, ini kan yang ini tadi adalah homogen, ini adalah non homogen ya. Tentu bedanya tadi ya, kalau tadi di sini sama dengan 0, ini sama dengan suatu fungsi x ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, jadi kalau fungsi ini kita kali dengan fx ya, dikali dengan f ya menjadi ya tadinya ini kita kali dengan f itu adalah fungsi dari x ya, dia menjadi seperti ini. Y tambah ini. Nah, kemudian tentu saja kalau kita misalnya lihat diferensial ya, kalau suatu fungsi dikali fungsi juga, jadi ini adalah fungsi x, y-nya juga adalah fungsi x, ya. Kemudian ini kita diferensialkan, ya. Ini kalau didiferensialkan, maka diferensialnya adalah ini,
ini adalah perkalian dari ini ya. Kalau ada perkalian dua fungsi didiferensialkan, maka ini ya. Nah, ini bisa kita lihat lagi di rumus-rumus diferensial ya. Jadi bisa kita, jadi kalau misalnya saya mau tunjukkan ya. Ya, jadi ini ya. Jadi ini ya, perkalian dari suatu fungsi ya, ini hanya untuk mengingatkan aja lagi ya. Ya, ini dia yang tadi perkalian dari dua fungsi ya. Ya, perkalian dari dua fungsi, maka ya, turunannya dikali ini, kemudian ditambah ini kali turunannya ya. Jadi ini adalah ya, kalau misalnya suatu perkalian dari suatu fungsi didiferensialkan ya. Oke, saya akan kembali lagi ke yang tadi. Sebentar dulu ya. Oke, kita terusin lagi ya. Jadi ya, kalau misalnya ada suatu ya, perkalian dari ini, ya, perkalian dari, jadi ini tadi yang kita lihat ya, ini ya. Ya, jadi kalau kita ya ini kembali ke ini tadi ya. Jadi kalau maka ya menjadi ini ya, ini ya. Nah, lalu kemudian ya, kalau kita lihat ya yang ya, ini maka dia adalah ini ya. Nah, ini sebetulnya ya kalau kita eh, ya, jadi kalau misalnya kita lihat, jadi ini sama sebetulnya dengan ini ya. Jadi seperti ini. Maka dari sini ya, kita lihat bahwa ya, ya, maka PF ini sama dengan ini. Ya. Maka kalau ini, maka DF per F-nya ini adalah ya, ya, jadi kalau misalnya kita turunin ke sini, ya, kita tahu bahwa maka dia menjadi ini. Ya. Maka bisa kita katakan, ya, ya, kita katakanlah misalnya ada suatu H, ya, di mana dia adalah ini.
Maka ya, jadi kalau misalnya kita cari ya ini ya, ya, jadi ln f sama dengan h, di mana tadi h itu adalah integral dari p dx, maka kita bisa katakan bahwa f itu sama dengan e pangkat h. Ya. Nah, lalu kemudian ya, kita masukkanlah ini ke dalam persamaan yang tadi ini. Ya. Jadi kita masukkan dia menjadi persamaan ini ke sini. Ya. Lalu kemudian kita peroleh ini. Ya. Nah, kalau ini kita bagi dengan ini, maka kita dapatkanlah solusinya. Ya, solusinya sama seperti tadi. Ya, solusinya menjadi seperti ini. Ini adalah, jadi kalau ada suatu persamaan tersebut, solusinya adalah ini. Ya, di mana H itu adalah ini. Gitu. Nah, jadi ini misalnya satu contoh ya. Jadi ini contohnya, ya, misalnya katakanlah persamaan diferensialnya adalah ini. Ya. Nah, kita cari initial value pada X sama dengan 0. Nah, maka oleh karena tadi penyelesaiannya adalah ini, ya, penyelesaian persamaan itu adalah ini. Nah, maka dari sini kalau kita lihat ya, berarti ini P-nya adalah tangents X. Ya. Ini ya. P-nya tangents X. Kenapa? Karena ini ya, PX kali Y berarti tangents P-nya adalah tangents X. Kemudian ini adalah ya, R-nya adalah sinus 2X. Atau R sinus 2X ini adalah 2 sinus X cosinus X. Maka dari sini kita cari H. H-nya adalah integral tangents X. Ya. Nah, kembali kepada rumus yang tadi, kalau ada integral tangents X itu adalah kita dapat adalah ini. Ya. Jadi tangents X itu sebetulnya adalah ya, jadi kalau misalnya integral tangents X itu sama dengan kalau dilihat di ini nanti adalah ln cosinus X ditambah C. Nah, jadi ini ya sebetulnya sama dengan ini. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya jadi bisa dikatakan di sini bahwa ini sama dengan ln secant X. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau namanya ini, ya, jadi kalau namanya minus ln sinus X, ini kan sama dengan artinya ini adalah ln, ya, ini adalah sama namanya adalah kosinus minus 1X. Atau ini sama dengan ya, ln 1 per kosinus X. Atau 1 per kosinus X itu kan sama dengan ln secant. Kenapa bisa jadi seperti itu? Ya itu karena sifat dari ln. Oke. Nah, maka ya kita cari lagi karena penyelesaian nanti ini ya. E pangkat H yaitu adalah ya. Jadi oleh karena tadi H adalah ln secant X, maka ya E pangkat H adalah secant X. Kemudian E pangkat minus H ya menjadi cosinus X. Sedangkan E, H, R menjadi itu kalau sederhanakan menjadi. Maka penyelesaiannya adalah ya ini kita ganti semuanya ya penyelesaiannya menjadi ini. Atau kalau ini kita integralkan menjadi nah,
integral sinus X dx itu adalah minus kosinus X tambah C. Nah, maka ya, oleh karena tadi kita integral value-nya adalah Y0 sama dengan 1, ya maka kita masukkan sini kalau X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau begitu Y0 sama dengan, kalau X-nya 0, kosinus 0, ini adalah C, kemudian dikurang kosinus, ya, kosinus 0 adalah 1, ya. Maka di sini adalah C kurang 2. Nah, tadi sama dengan berapa? Sama dengan 1. Maka C-nya sama dengan 3. Ya. Jadi C sama dengan 3. Maka penyelesaian akhirnya atau penyelesaian akhirnya adalah ini. Ya. Nah, itu bagaimana menyelesaikan suatu persamaan diferensial linear non-homogen. Oke, kemudian seterusnya, ya ini beberapa soal-soal, tapi nanti lihat aja nanti di post, nanti saya masukkan di sana tugas, ya. Ya mungkin tidak seperti ini tugasnya, nanti saya ini tugasnya nggak usah banyak-banyak nanti, ya. Oke, kemudian kita masuk kepada persamaan diferensial biasa ordo 1 non-linear terpisahkan. Ya, jadi bagaimana? Jadi ini adalah satu metode untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial, ya, dengan metode yang kita sebut dengan terpisahkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi seperti ini, maka kita bisa rubah dia menjadi ya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Lalu pada lalu kemudian ya dari sini ya, kita teruskan menjadi ya dengan kalau misalnya ini ya, kita sebut dengan ini, ya maka dia menjadi ini, ya jadi menjadi seperti ini. Oke, kemudian ya kalau kita integralkan, ya atau kalau integral ini ada, maka kita akan mendapatkan suatu apa namanya, general solution dari persamaan ini tadi. Nah, inilah metode yang kita sebut dengan metode separating variable atau disebut juga dengan persamaan terpisahkan. Ya. Oke, kalau kita lihat misalnya ya, jadi ini adalah beberapa contoh ya. Jadi kalau misalnya ada suatu persamaan diferensial ini, maka kita bisa ya, kita bisa tuliskan yang ini, kita bisa tuliskan yang ini. Maka kalau kita integralkan, ya, maka arcus tangen Y sama dengan X ditambah C atau Y sama dengan tangen, nah ini hasilnya. Maka kemudian kalau ya, jadi ini ya, jadi kalau ini kita integralkan, ini kita integralkan, ya, jadi integral macam ini. Ya, jadi kalau misalnya ada ini rumus, ya, jangan ini rumus seperti ini. Jadi kalau ada integral seperti ini, maka hasilnya adalah ini. Ya. Maka tadi ini menjadi, ya, jadi kalau kita cari penyelesaiannya ini, ya, maka dia penyelesaiannya adalah ini dengan menggunakan rumus ini. Nah ini juga ada beberapa contoh yang lain ya. Jadi kalau namanya
ya, separable itu ya artinya kita membuat integral ya, jadi ini kan semuanya ya, jadi misalnya saya ya, jadi ini ada persamaan diferensial. Nah, kalau ini ya y aksen itu kita ini adalah dy per dx ya. Ini kan maka ini sama dengan 1 tambah y kuadrat. Nah, oleh y yang di sebelah kiri ya. Jadi y ini kita pindahkan semua ke sebelah kiri, maka dia menjadi kalau ini kita pindahkan ke sini ya, maka dia menjadi seperti ini. Maka ini bisa kita integralkan. Kalau ini kita integralkan, maka kita punya hasil. Nah, kemudian ada lagi persamaan diferensial ini. Ya. Jadi kalau kita pisahkan, maka kita dapatkan ya. Ini kita pisahkan. Jadi seperti ini. Nah, tentu saja kembali seperti tadi ya. Jadi kalau di sini ya itu kan sebetulnya adalah dy per dx sama dengan tambah 1 e per pangkat minus x dan y kuadrat. Jadi kalau misalnya maka ya dy y-nya saya pindahin ke sini. Dy dibagi y kuadrat sama dengan x tambah 1 e per pangkat minus x dx. Maka ini tentu ya sama dengan. Jadi itu aja sebetulnya. Lalu kalau kita integralkan ya, kalau kita integralkan maka kita dapat ini. Maka ini adalah hasil akhirnya ya. Nah, ini gunakan rumus ini ya, ini rumus kita gunakan ya. Ya untuk yang ini ya kita pakai rumus ini. Kemudian yang untuk yang sebelah sini pakai rumus ini. Oke, kemudian nah ini tadi ya initial value problem. Nah, ini hanya sebagai contoh bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ya. Jadi misalnya ada suatu pertanyaan seperti ini ya, solusinya ya kita by separation tadi ya, kita dapat, maka ini ada penyelesaian akhirnya. Kalau kita ini ya, ini adalah general solution. Nah, kalau kita punya initial conditionnya itu adalah ya, ini tadi y0 adalah 1,8, maka dari sini kalau maka kita dapat C-nya 1,8. Maka ini menjadi, nah kalau maka dia karena C-nya 1,8 dia menjadi ini ya. Kalau itu kita gambarkan ya seperti ini. Ya. Mana ini adalah apa namanya? Ini adalah 1,8 ya. Oke, kemudian ini juga ada satu contoh ya, suatu contoh. Barangkali ini juga satu contoh bagaimana kita persamaan diferensial ya. Ini kan persamaan diferensial ini bisa kita terapkan juga kepada ya mas, seperti misalnya inilah investasi ya. Jadi investasi ini katakanlah misalnya berapa jumlah uang setelah waktu T ya, berapa uang, maka bisa itu kita nyatakan dalam ya. Jadi berapa jumlah uang dalam suatu waktu T itu, misalnya kita katakan misalnya yaitu ya. Katakanlah bunga uang itu misalnya R ya. Ini kan bunga uang misalnya R. Maka pertumbuhan investasi dalam selang waktu DT itu bisa kita tuliskan ini. Jadi peningkatan uang ya, jadi
peningkatan uang itu sama dengan ya uang mula-mula dikali bunganya, ya berarti ini bunga uang ya dikali dengan satu waktu tertentu. Jadi berapakah peningkatan uangnya dalam peningkatan waktu yang tertentu ya. Jadi itu sebetulnya jadi istilahnya kalau kita ingin menghitung berapa jumlah uang kita, tapi kita tahu ada bunga ya, misalnya kayak nyimpan uang di bank gitu ya. Nah ini bisa jadi fenomena peningkatan uang kita di bank itu dengan bunga tertentu itu kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan diferensial ya. Jadi ini tadi ceritanya ini, maka kita bisa bikin ini dalam persamaan diferensial ya, yaitu delta x per dt ini sama dengan ini. Atau ya kalau untuk selang waktu yang kecil sekali ya maka kita bisa bikin ini ds dt sama dengan r kali x. Nah ini kan persamaan diferensial ya, maka dari sini ya kita bisa turunkan dia menjadi ya, jadi ds sama dengan rs dt ya, di mana s-nya saya turunin ke sini ya, maka ds per s sama dengan r dt. Maka kita akan dapatkan hasilnya dengan ini, atau ya kita akan dapatkan persamaan atau mendapatkan solusi general. Nah, ini kan general solusi. General solusi itu adalah jumlah uang ya sama dengan C dikali E berpangkat RT ya. Jadi tergantung kepada berapakah nilai C, yaitu tergantung tadi kita mulai nyimpan uangnya dari berapa. Jadi ini sebetulnya peningkatan jumlah uang tentu bergantung kepada berapa jumlah uang mula-mula. Nah, C ini adalah menjadi jumlah uang mula-mula. Ya. Ini uang awal. Pada waktu T sama dengan 0, pada waktu kita mulai menyimpan uang itu gitu. Atau kita mulai menginvestasikan uang itu misalnya. Ya. Jadi awal investasinya misalnya berapa duitnya? Katakan misalnya 100 juta. 100 juta, maka C-nya itu adalah 100 juta. Pada waktu T sama dengan 0, ya, maka ini adalah 1, maka jumlah uangnya adalah 100 juta misalnya. Ya, jadi C ini adalah nilai awal uang. Nah inilah beberapa gambaran bagaimana persamaan diferensial itu digunakan. Ini kan sebenarnya pemakaian persamaan diferensial. Banyak sekali sebetulnya persamaan diferensial yang bisa kita kita turunkan ya. Mungkin ini saya ingin kasih contoh lagi yang lain, misalnya ya, bentar ya. Oke, kemudian ya, jadi ini beberapa contoh lagi saya ingin tunjukkan bagaimana di dalam ya kalau teknik sipil. Nah ini ya. Jadi kalau teknik sipil itu bagaimana kita buat suatu persamaan diferensial ya. Jadi misalnya ambil satu contoh seperti ini ya. Jadi ini ada balok ya, katakan balok ini kemudian diberikan beban sebesar W. Ya bebannya itu bisa ini bisa konstan atau bisa juga fungsi dari C
jarak X ini ya. Jadi ada suatu balok, katakanlah misalnya dari tepinya itu dia jaraknya adalah X ya. Ya, pada balok ini di mana sesudah ini ya pada jarak X dari sini misalnya ya ada sekeping balok itu ya kita ambil ya satu slice balok itu kita ambil di mana tebalnya adalah dx. Nah, kalau kita ambil keping ini di sini ya kita free body ya berarti ketika ada beban ini kan ada di sini bekerja momen, juga ada di sini bekerja gaya lintang. Ya. Nah, kemudian juga oleh karena di sini ada sekeping ini dengan tebal dx, ya, tebal dx, maka kita akan dapat juga di sana momen ditambah peningkatan momen. Ya, karena tadi ini kan sejarah x itu ya ada momen, sejarah x. Kalau sejarah x ditambah delta x, artinya di atas x itu sedikit. Nah, ya kan, sejarah x, maka kita dapatkan momen, ada penambahan momen, kemudian gaya lintang, ada penambahan gaya lintang. Nah, kan ini fenomenanya. Nah, kalau misalnya kita, karena ini misalnya suatu struktur, ya, suatu struktur misalnya seperti ini, ya, ini misalnya, ya, maka kita kan kalau misalnya di dalam teknik sipil itu, ya, misalnya ini adalah gaya itu, terus di sini juga ada gaya lintang, ya, di sini gaya lintang, ini ya. Nah, jumlah gaya-gaya, ya, jumlah gaya-gaya vertikal atau jumlah gaya-gaya yang bekerja ya itu sama dengan 0 ya. Nah, gaya-gaya apa? Ya ini gaya vertikal ini, jadi jumlah gaya-gaya ini yang ada di sini kan ada gaya F ya. Kemudian ada gaya yang akibat beban ini W dikali dx ya. Jadi ini W-nya ini kalau kita kali dx maka dia akan jadi gaya kan. Maka karena arahnya berbeda, maka kita kasihnya negatif. Dan juga yang ini. Ya. Maka sama dengan 0. Ya. Maka dari sini kalau kita lihat ya, dari persamaan ini, maka ini habis. Jadi ini menjadi min WE dx, ini min df sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ya ini saya pindahin ke sini, yang ini saya pindahin ke sini. Jadi maka minus df sama dengan w dx atau sama dengan ya w ya ini saya pindahin ke sini minus df dx. Nah, sehingga kita mendapatkan suatu nah, beban itu adalah turunan pertama dari gaya lintang. Ya kan? Nah, begitu juga kalau kita ingin mencari berapakah gayanya, berapakah gaya lintang di sini, ya tinggal kita integralkan. Maka kita dapatkan ini tadi. Jadi berapakah gaya lintang yang bekerja di sini? Ya tentu ya ini tadi beratnya W ini sepanjang ini. Maka ini kan sepanjang W dikali dari X kemana gitu. Ya dari X0 ke X misalnya. Nah, ini adalah gaya mula-mula kalau ada gaya mula-mula. Nah, kemudian ya kalau untuk momen juga sama. Sehingga kita dapatkan ini tadi ya. Maka kita dapatkan gaya itu adalah turunan dari momen. Ya gaya itu turun dari momen kan. Iya. Jadi kalau kita ingin mencari momen, ya tinggal kita cari integral dari gayanya. Ya. Nah, lalu kemudian oleh karena tadi kita katakan ya gaya itu adalah turunan dari momen, maka kita katakan tadi ya
kita katakan tadi bahwa ya, W itu adalah turunan dari gaya. Maka beban itu adalah turunan kedua dari momen. Ya, dari sini ke sini. Seperti itu. Jadi itu sebetulnya kenapa persamaan diferensial itu, ya, atau dari mana persamaan diferensial itu, atau untuk apa persamaan diferensial itu. Ya, jadi banyak sekali persoalan-persoalan di dalam kehidupan, bukan hanya di dalam bidang teknik, ya. Tadi kita tunjukkan juga di bidang investasi, ya macam-macam sih. Banyak sekali hal yang bisa kita olah atau kita bisa selesaikan sesuai dengan definisi dari persamaan diferensial. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu ya tambahannya materi kita. Saya kira itulah kuliah kita pagi ini ya. Nah, ini nanti untuk exercise-nya nanti silahkan dikerjakan ya, tugas ya. Nanti saya berikan tugas, bukan tugas yang di apa? Bukan tugas yang di PowerPoint ya. Nanti di post ya. Tugasnya nanti tinggal dilihat di post. Oke, sampai di situ silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau tidak ada, mungkin kita silahkan dibuka ininya supaya saya bisa screenshot ya sebagai bukti kehadiran kita.